Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Istri Angelin, saya siswi dari kelas 11 IPS 3 sebagai calon ketua OSIS di SMA Negeri 1 Nukan Selatan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai menyampaikan visi dan misi saya sebagai calon ketua OSIS. Visi saya yaitu meningkatkan kualitas siswa dan siswi dengan berlandaskan prinsip SMART. S. Spiritual, M. Motivation, A. Action, R. Responsibility and Respect, T. Teknologi. Misi saya yaitu yang pertama, menciptakan OSIS dengan berlandaskan 4T, yaitu tegas, tangguh, terampil dan dapat menjadi teladan, serta cerdas, berkarakter, dan berbudaya lingkungan. Yang kedua, menjadikan OSIS sebagai wadah penampung aspirasi, inspirasi, kreativitas, dan dapat menjalin komunikasi yang lebih efektif dengan siswa-siswi di SMA Negeri 1 Nukan Selatan. Yang ketiga, meningkatkan minat baca di kalangan siswa dengan menggunakan metode one month one book yang artinya 1 bulan 1 buku. Sekian dari penyampaian visi dan misi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Justina sudah menyampaikan visi dan misinya. Bagus sekali visinya yang meningkatkan kualitas peserta didik tadi dengan program SMART ya. Nah, yang ingin mungkin saya tanyakan, bagaimana visi yang anak Yusnita tadi sampaikan dengan program SMART-nya itu bisa menghubungkan antara siswa dengan sekolah, antara siswa dengan masyarakat, karena memang yang dibutuhkan adalah bagaimana konektivitas antara siswa itu dengan sekolah, dengan siswa dengan masyarakat. Kalau menurut saya, kita akan melakukan sedikit kegiatan diskusi antara siswa dengan siswa lainnya. Di antara diskusi itu kita akan membahas tentang berbagai macam hal-hal yang akan kita diskusikan. Lalu dengan guru juga bisa berdiskusi saat mata pelajarannya dengan konflik, contohnya sosiologi. Kita akan membahas tentang konflik juga. Jadi di situ kita akan berdiskusi antara satu pihak dengan pihak lain agar tercipta sedikit penyelesaian suatu masalah. Kalau untuk masyarakat, kita kan lebih mengenal masyarakat itu dengan mengikuti setiap kegiatannya. Contohnya kerja bakti, yaitu lebih mendalami setiap kegiatan yang dilakukan di masyarakat. Sekian dari penyampaian visi dan misi saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk pilih saya sebagai kandidat calon ketua OSIS periode 2022-2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua telah diberikan kesehatan dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Triwardana dari kelas 10 IPA 3. Mohon izinkan saya untuk menyampaikan visi dan misi saya untuk OSIS Mansanusa ke depannya. Visi saya dalam mencalonkan diri sebagai ketua OSIS Mansanusa yaitu menjadikan OSIS Mansanusa sebagai wadah dalam menampung kreativitas, inspirasi, dan aspirasi para siswa dan meningkatkan intak dan iptek seluruh siswa yang berlandaskan 5 dasar. Yang berlandaskan 5 dasar yaitu jujur, adil, amanah, disiplin,
dan percaya akan diri pribadi masing-masing, serta menjadikan OSIS Mansanusa sebagai sarana penyampaian pendapat dari seluruh siswa di sekolah agar penyampaian yang terkait itu dalam bentuk memajukan sekolah agar lebih baik ke depannya. Lalu misi saya menjalankan sebagai ketua OSIS adalah: 1. Menjadikan OSIS sebagai sarana aspirasi siswa untuk memajukan sekolah ke jenjang yang lebih baik lagi nantinya. Yang kedua, menciptakan organisasi yang smart, yaitu sigap, menarik, antusias, rajin, dan teliti. 3. Menertibkan dan menerapkan peraturan-peraturan yang belum terlaksana secara maksimal. 4. Membuat serta mewujudkan program kerja yang baru dan lebih baik di kalangan siswa-siswi Mansanusa sehubungan dengan kepengurusan yang baru nantinya. 5. Menjalin kerjasama antar ekskul dan organisasi lainnya yang berada di bawah naungan sekolah. 6. Menyelenggarakan event-event dan sosialisasi yang mengacu pada minat dan bakat siswa-siswi agar meningkatkan potensi keseluruhan yang dimiliki oleh para siswa-siswi Mansanusa. Oke, terima kasih anak Rifki dari 10 IPA 3 ya. Oke. Jadi banyak tadi, panjang sekali visinya lumayan juga untuk misinya ya. Tapi yang saya garis bawahi di sini aspirasi. Kendala terbesar dalam komunikasi ya, tidak terbentuknya jembatan antara komunikasi antara guru dan siswa biasanya. Siswa mau apa, guru mau apa. Nah, kadang tidak ketemunya di situ. Nah, situ yang kadang menimbulkan konflik tadi. Nah, terkait dengan program misi dan visinya tadi, ada saya dengar terkait penyaluran aspirasi. Bagaimana cara kamu ketika kamu nanti terpilih menyambungkan aspirasi itu? Bagaimana menyambungkan aspirasi dari peserta didik rekan-rekan kamu ke pihak sekolah atau ke pihak guru? Mungkin itu saja. Terima kasih Pak. Cara saya untuk menyampaikan aspirasi dari para siswa kepada guru-guru di sekolah, yaitu saya akan menampung saran dan aspirasi para siswa supaya bagaimana sekolah ini lebih baik nantinya, dan saran tersebut akan kami seleksi dulu apa yang lebih baik untuk ke sekolah, atau mungkin mereka cuma menyampaikan saran pribadi untuk maksudnya tuh mereka menyampaikan saran pribadi hanya untuk diri sendiri, bukan untuk sekolah. Makanya akan kami seleksi dulu saran yang untuk ke sekolah serta saran yang buat mereka diri pribadi. Makan bubur jangan diaduk karena terasa begitu nikmat. Jangan loyo, jangan mengantuk, siang-siang harus semangat. Bagi teman-teman yang lain, bolehlah untuk memilih saya agar menjadi ketua OSIS selanjutnya, agar sekolah kita juga dapat lebih maju. Dan sebagai pemilih yang baik, gunakan hak suara Anda. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Belvita Andriani dari kelas 10 IPA 2. Saya adalah calon ketua OSIS periode 2022-2023. Pada siang hari ini, saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Visi saya adalah menjadikan OSIS sebagai wadah pembinaan bagi siswa menjunjung tinggi harkat dan martabat sekolah serta lebih berprestasi lagi daripada tahun sebelumnya. Misi saya yang pertama adalah mengajak siswa dan siswi SMA Negeri 1 Nunukan Selatan untuk mengutamakan Pancasila dalam segala aspek. Yang kedua adalah menjadikan organisasi OSIS sebagai daya tampung aspirasi warga sekolah dan ikut mengembangkan kemajuan sekolah. Dengan aspirasi tersebut, sehingga OSIS dapat dikatakan sebagai organisasi yang menjadi perantara pengembangan dalam bentuk sikap, karakteristik, dan ilmu. Dan yang ketiga
saya tanyakan mungkin satu, apa program kerja nyata yang kamu tawarkan jika nanti kamu jadi pemimpin siswa, ya, pemimpin siswa, apa yang kamu tawarkan program kerja nyatanya supaya harkat dan martabat sekolah itu bisa naik? Terima kasih. Program kerja yang mungkin akan saya jalankan jika saya terpilih menjadi ketua OSIS adalah mungkin saya akan mengajak siswa-siswi untuk mengikuti lomba sesuai minat dan bakat mereka. Misalnya minat dan bakat mereka pada menyanyi, kami sebagai pengurus OSIS akan memasukkan mereka untuk mengikuti lomba OSIS dan melakukan program kerja yang melakukan kegiatan-kegiatan positif lainnya lagi. Jika teman-teman percaya dan yakin bahwa dengan saya mengajak teman-teman untuk mendukung dan memilih saya sebagai calon ketua OSIS 2022-2023. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Amran Ramdhani. Saya dari kelas 11 IPA 1. Saya siap menjadi ketua OSIS masa bakti 2022-2023. Ketika saya menjadi ketua OSIS, ada visi yang ingin saya capai. Visinya yaitu menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Nunukan Selatan sebagai mitra kerja yang menampung kreativitas dan aspirasi siswa yang berjiwa solid dan meningkatkan kualitas sekolah dengan terus berinovasi dan mengembangkan program kerja baru dan yang telah ada. Juga untuk meningkatkan kualitas lingkungan sekolah yang sehat serta menjadikan siswa SMA Negeri 1 Nunukan Selatan lebih disiplin, berprestasi, kreatif, berakhlak mulia, dan beriman. Kemudian untuk mencapai visi tersebut, saya punya misi yang akan saya terapkan. Yang pertama, mengutamakan ketuhanan yang Maha Esa, kerjasama dan kebersamaan dalam mengkoordinasi setiap aspek dalam organisasi dengan baik. Kemudian yang kedua, menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Nunukan Selatan selalu terbuka terhadap aspirasi dan masukan dari luar organisasi guna untuk menjaga kualitas hubungan yang baik. Kemudian yang ketiga, mengoptimalkan OSIS sebagai fasilitator untuk mengembangkan dan menjalankan program kerja baru yang berasal dari ketertarikan dan aspirasi dari masyarakat sekolah. Kemudian yang keempat, menerbitkan peraturan yang berjalan secara tidak maksimal dan menjaga dan mengawasi perilaku siswa di dalam sekolah. Kemudian yang kelima, mendukung pengembangan minat dan bakat melalui ekstrakurikuler. Kemudian yang keenam, melaksanakan kegiatan dengan prinsip kejujuran, transparan, dan profesional. Oke, terima kasih Amran dari 11 ya. Menarik sekali. Ada satu visi yang saya rasa menarik dan terkait relate dengan kondisi kita saat ini, yaitu meningkatkan kualitas kesehatan. Ya, tadi ada disebut ya, meningkatkan kualitas kesehatan, dan itu sangat relate dengan kondisi kita saat ini di masa transisi, masih di masa pandemi COVID-19. Satu yang menjadi pertanyaan saya mungkin, apa peran serta OSIS yang dapat kamu tawarkan ketika kamu nanti terpilih, mudah-mudahan bisa terpilih, apa yang kamu dapat tawarkan, OSIS dapat tawarkan dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan, terutama kesehatan di lingkungan sekolah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Yang bisa saya tawarkan ketika saya menjadi ketua OSIS untuk meningkatkan kualitas kesehatan di sekolah kita, yaitu dengan mengaktifkan usaha kesehatan sekolah atau UKS. Kita lebih fokus ke usaha kesehatan sekolah UKS untuk lebih meningkatkan kualitas kesehatan di sekolah kita. Kita lebih mengaktifkan eskul yang berkaitan dengan kesehatan seperti eskul PMR
yang di situ memang bidangnya berfokus kepada kesehatan sekolah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak, dan terima kasih. Saya ingatkan kembali kepada teman-teman, jangan lupa untuk memilih saya di pemilihan ketua OSIS. Gunakan hak pilih Anda dan jadilah pemilih yang cerdas dan berkualitas. Sebelum saya akhiri, saya ada pantun. Punya pacar tukang ghosting, tapi tetap dipertahanin. Jangan lupa untuk voting, pilih saya, tidak ada yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam pendidikan Indonesia. Perkenalkan, saya Nialan Badani dari kelas 11 IPA 3 sebagai kandidat Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 1 Nunukan Selatan masa bakti 2022-2023. Misi yang ingin saya terapkan sebagai Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 1 Nunukan Selatan adalah terwujudnya OSIS SMA Negeri 1 Nunukan Selatan sebagai organisasi yang dapat meningkatkan kualitas diri serta menjadi siswa yang positif dan menjadi teladan bagi kalangan sekolah maupun luar sekolah. Adapun misi yang ingin saya terapkan adalah yang pertama, menumbuhkan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui pembinaan keagamaan. Yang kedua, menjalankan program kerja baru yang berasal dari ketertarikan dan aspirasi masyarakat sekolah, sehingga bukan hanya hubungan baik saja yang akan terjalin, tetapi juga meningkatkan kekreativitasan dan daya kreasi dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Yang terakhir, saya ingin OSIS SMA Negeri 1 Nunukan Selatan dapat lebih terbuka lagi terhadap masukan-masukan dari luar organisasi, dan saya ingin mengadakan acara-acara yang bermakna dan menyenangkan untuk sekolah sehingga dapat menyeimbangi proses pembelajaran di sekolah dan hiburan di sekolah. Sekian. Baik, ini Ramadhani ya. Di sini, visi Anda menyebutkan bahwa sebagai Wakil Ketua OSIS, visi yang akan saya terapkan adalah terwujudnya OSIS SMA 1 Nunukan Selatan sebagai organisasi yang mengembangkan kualitas diri. Sebagai pelajar, kualitas seperti apa yang ingin Anda kembangkan dan kenapa? Ya baik, meningkatkan diri dari maksud visi saya yaitu agar siswa-siswi SMA Negeri 1 Nunukan Selatan bisa lebih berpartisipasi lagi dan berprestasi dan dapat memanage diri mereka sendiri agar lebih baik dari sebelumnya. Karena yang seperti kita tahu, selama masa pandemi ini, siswa-siswi pelajar bisa dikatakan tidak lagi mengedepankan prestasi mereka, tapi lebih mementingkan apa yang mereka mau, seperti lebih sering bermain HP dan tidak lagi ingin belajar. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Terima kasih. Ya, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kata terus, ini bukan yang pertama, namun ini yang paling menarik. Jadi jangan lupa follow saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Humairah dari 10 IPA 3. Di sini izinkan saya mencalonkan sebagai wakil ketua. Di sini saya akan menyampaikan visi saya. Visi saya menjadikan SMA 1 Nunukan Selatan memiliki kedisiplinan, bertanggung jawab, berwawasan, serta berkarakter dan mengutamakan nilai Pancasila, dan bersaing dan bersinergi positif dalam masyarakat. Misi saya yang pertama, mengajak SMA 1 Nunukan Selatan dan senantiasa menjaga proses sekolah dan merasa nyaman, baik dalam saat proses belajar mengajar dan terhindari dari berbagai penyakit dan melaksanakan jadwal piket serta kerja bakti. Misi yang kedua, mengoptimalkan program kerja OSIS wadah untuk mendengarkan aspirasi siswa-siswi serta mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler
kami yang tiga menjaga ketertiban sekolah dan peraturan yang disepakati oleh guru maupun siswa. Misi yang terakhir menciptakan suasana sekolah yang sportif, teman, positif, religius, tekun, dan berprestasi serta maju dalam teknologi, komunikasi, dan informasi. Baik, Putri Nabila Alfiana Humairah. Ya, kalau melihat dari paparannya, semua serba ideal ya. Antara visi dan misinya kurang lebih lah. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, disiplin itu sebuah kata yang sepertinya mudah sekali diucapkan. Tapi seperti yang kita tahu, dalam mewujudkannya itu dibutuhkan konsistensi dan itu butuh waktu yang lama. Yang jadi pertanyaan saya adalah, apa yang kira-kira kamu programkan yang bisa menumbuhkan bahkan membuat pelatihan disiplin itu menjadi lebih konsisten? Kalau hanya mengajak, ayo piket, ayo taati peraturan, itu sepertinya akan hanya jadi ajakan saja kalau tidak ada program yang sesuai. Jadi apakah program yang Anda miliki yang kira-kira bisa menumbuhkan disiplin itu sendiri? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan Ibu. Semua siswa mempunyai kepribadian masing-masing. Yang bisa diatur kan gampang, kita tegur, bilang tindakan tersebut bakal mendapatkan sanksi atau hukuman. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa pilih saya. Izinkan saya mencalonkan sebagai wakil ketua OSIS. Bila Taufiq Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nabila Alani Aidi dari kelas 10 IPA 2. Saya akan mencalonkan diri sebagai Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 1 Nunukan Selatan dan saya akan menyampaikan sebuah visi dan misi. Misi yang akan dilakukan adalah menjadikan OSIS sebagai organisasi yang bermutu baik, unggul, dapat mengembangkan kreativitas minat dan bakat siswa, dan siswa dapat berpartisipasi pada kegiatan yang positif, serta mewujudkan siswa-siswi agar berperilaku sopan santun, disiplin, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia. Misi yang akan dilakukan adalah yang pertama, memajukan prestasi akademik dan non-akademik siswa dengan aktif berpartisipasi dalam ajang perlombaan. Yang kedua, meningkatkan minat dan bakat siswa melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, mempelajari dan meningkatkan pendidikan karakter yang baik yang dapat bermanfaat bagi masa depan siswa. Yang keempat, meningkatkan sikap sopan santun, disiplin, dan juga bertanggung jawab. Dan yang kelima, menjalin hubungan kerjasama yang baik antara siswa-siswi, guru, dan organisasi lainnya. Terima kasih. Baik, Nabila Amani Aidi. Setelah saya cermati visi-misi Anda, lumayan berkaitan antara visi dan misinya. Yang jadi pertanyaan saya adalah, ketika Anda menyampaikan misi yang akan Anda lakukan meningkatkan pendidikan, mempelajari dan meningkatkan pendidikan karakter yang baik, program apa yang Anda akan gagas untuk meningkatkan karakter yang baik itu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu. Izin menjawab pertanyaannya. Untuk program kerja untuk meningkatkan pendidikan karakter, kita bisa menjalin hubungan antara siswa-siswi dan guru serta organisasi lainnya untuk mengembangkan kesopanan atau pendidikan karakter kita yang baik, seperti membaca buku bersama. Kita bisa membuat kegiatan bergotong royong dan semacamnya. Baik, untuk teman-teman sekalian, jangan lupa untuk memilih saya sebagai Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.